Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri kembali memeriksa Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane di PT Pelindo II. Kita bergabung dengan reporter Keiko Ranti dan juru kamera Abdullah Hoirudin langsung dari Mabes Polri. Iya, Keiko, sudah pemeriksaan kali ketiga sebagai saksi. Ini kemungkinan besar RJ Lino dalam perkembangan kasus ini seperti apa? Ya, Carlos, hari ini RJ Lino untuk ketiga kalinya kembali menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Seharusnya ia datang pada tanggal 25 kemarin, namun berhalangan di detik terakhir karena dia harus menghadiri beberapa rapat dan juga ada beberapa panggilan menteri. Karena itu, untuk itu dia hadir hari ini tepat waktu pada pukul 9 pagi untuk kembali diperiksa masih sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di PT Pelindo II. Dan pemeriksaan sebelumnya masih dalam aluran berbagai informasi yang ditanyakan mengenai aturan dan juga bagaimana birokrasi yang diterapkan di dalam PT Pelindo II untuk pengadaan mobil crane. Dan dari keterangan yang kami dapatkan tadi cukup singkat dari kuasa hukum RJ Lino bahwa untuk hari ini kemungkinan besar pemeriksaan agendanya adalah akan mulai masuk ke dalam substansi dari kasus pengadaan crane di PT Pelindo II. Dan pemeriksaan yang dimulai pada pukul 9 pagi ini masih terus berlangsung. Carlos, belum diketahui kapan pemeriksaan ini akan selesai. Carlos. Ya, Keiko, lalu apakah Mabes Polri sendiri sudah menemukan fakta-fakta baru termasuk keterlibatan RJ Lino dan kemungkinan untuk RJ Lino menjadi tersangka atau tidak? Seperti apa di sana? Ya, hingga saat ini belum ada sinyal-sinyal apakah Bareskrim Mabes Polri kembali akan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan pengadaan mobil crane di PT Pelindo ini. Sejauh ini dari 48 saksi yang telah diperiksa oleh Mabes Polri, baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni adalah Direktur Teknik Pelindo II, Feryaldi Nurlan. Dan sejauh ini tersangka-tersangka lain juga masih akan terus diperiksa. Dan sebelumnya Lino menegaskan bahwa ia bersikukuh bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane yang diproses oleh Bareskrim Mabes Polri. Ia menyatakan bahwa ia telah mengerjakan segala aturan dan juga birokrasi dalam pengadaan crane sesuai dengan aturan good governance dan juga dari undang-undang yang berlaku. Ia juga membantah bahwa ada 10 mobil crane ini mangkrak dan menyebabkan kerugian negara. Dan juga ia mengakui bahwa memang ada perubahan untuk peruntukan mobil crane dari yang semula untuk 8 pelabuhan di penjuru Indonesia menjadi hanya difungsikan di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun ia menegaskan bahwa segala pengadaan mobil crane yang ada di PT Pelindo II ini telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan saat ini telah menguntungkan bagi proses produksi dan juga proses yang malah menguntungkan negara. Carlos. Ya, Keiko, kita melihat pada Rabu pekan lalu pemanggilan Bareskrim Polri terhadap RJ Lino tidak dipenuhi oleh RJ Lino sendiri. Sudah adakah konfirmasi atau mungkin keterangan dari RJ Lino mengapa tidak hadir pada pekan lalu? Ya, untuk ketidakhadiran RJ Lino pada pemanggilan ketiga yang dijadwalkan pada tanggal 25 kemarin, dari kuasa hukumnya sendiri mengkonfirmasi bahwa ketidakhadiran RJ Lino ini dikarenakan ia ada panggilan mendadak dari beberapa menteri untuk hadir rapat, dan karena itu dari pihak kuasa hukum dan Bareskrim telah berkoordinasi untuk mengundur pemeriksaan yang ketiga di Bareskrim Mabes Polri yang akan dijadwalkan hari ini, dan juga RJ Lino hari ini telah hadir pada pukul 9 pagi tadi untuk menjalani pemeriksaan. Dan juga kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobil crane ini memang sudah diselidiki oleh Bareskrim Mabes Polri sejak Agustus 2015, dan menurut temuan penyidik bahwa pengadaan mobil crane di PT Pelindo ini tidak sesuai dengan aturan dan juga ada dugaan markup anggaran yang dilakukan oleh PT Pelindo II, dan dalam hal ini dari 48 saksi yang diperiksa oleh Mabes Polri ini diduga mengetahui adanya dugaan markup anggaran dalam kasus PT Pelindo II. Dan sejauh ini ada 48 saksi yang telah diperiksa, ini sebagian besar adalah karyawan dari PT Pelindo. Dan Bareskrim Mabes Polri juga terus menegaskan bahwa mereka sangat serius untuk menuntaskan kasus ini. Dan hari ini merupakan adalah kali ketiga RJ Lino dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, yang dia sebagai saksi, dan juga ada satu tersangka lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur Teknik Feryaldi Nurlan.
Iya, Keiko, Anda mengatakan bahwa Mabes Polri mengatakan serius akan menuntaskan kasus Pelindo II ini. Lalu kita kemudian melihat ke belakang bahwa kasus ini sangat-sangat bersemangat ditangani Mabes Polri ketika kepemimpinan Budi Waseso. Tetapi kemudian sepertinya agak lambat ketika Anang Iskandar memimpin Kabareskrim dan kemudian ada banyak pansus yang dilakukan. Seperti apa sebenarnya perjalanan dari penuntasan kasus ini? Ya, kasus ini memang sudah cukup lama diproses oleh Mabes Polri dari Agustus 2015 hingga sekarang sudah 48 saksi yang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Dan juga Mabes Polri bertekad akan menuntaskan penyidikan kasus ini dan ini adalah pemeriksaan ketiga yang kita harapkan nantinya akan memunculkan fakta-fakta baru dari RJ Lino maupun dari saksi-saksi lain terhadap kasus ini. Dan ini penyidikan ini dilakukan di Bareskrim Mabes Polri terhadap Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Persoalan yang membelit perusahaan BUMN Pelindo II terus bergulir. Berawal dari terkuaknya kasus dwelling time di pelabuhan, dugaan adanya penggelembungan dana pembelian mobil krain dan perencanaan yang tidak sesuai sampai kepada penyitaan 10 mobil krain oleh Bareskrim Polri. Belum lagi drama penggeledahan Bareskrim Polri ke kantor pusat Direktur Pelindo II RJ Lino yang mendapat resistensi sang dirut dengan menelpon langsung pejabat yang erat dengan lingkaran kekuasaan. Mutasi dan rotasi di tubuh kepolisian Indonesia meski selalu dibantah terindikasi bermuara pada persoalan yang mendera operator pelabuhan terbesar di Indonesia ini. Kasus Pelindo II sangat kompleks. Kejanggalan dan dugaan munculnya ketidakberesan di perusahaan BUMN ini bukan hanya dicium oleh pihak kepolisian, tetapi juga sudah lama didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2014. Tim Liputan, Berita 1.